Ya, untuk use case yang kedua ini, temanya tentang Sunday School. Ya, untuk topik yang saya angkat itu panggilan menjadi guru sekolah minggu. Mengapa saya pilih topik ini? Karena menurut saya topik ini tuh sangat penting, timeless, dan juga tetap relevan gitu ya. Cuman di dalam menggunakan notebook LM ini, yang harus kita ingat ya, yang penting gitu ya, notebook LM ini kan hanya alat gitu ya, dan juga asisten kita. Jadi bukan pengganti guru sekolah minggu gitu ya. Lalu juga kalau kita melihat pengalaman guru sekolah minggu dalam menyiapkan bahan mengajar gitu ya, yang butuh waktu, harus bisa jadi juga melelahkan gitu ya. Notebook LM ini akan bisa menjadi second brain gitu ya, untuk menolong kita mengolah berbagai sumber referensi terpilih. Dan pastinya juga harus memiliki prinsip-prinsip Alkitab gitu ya. Ya, lalu juga dengan alat ini ya, dengan notebook LM ini, dia itu bekerja berdasarkan sumber-sumber bahan yang sudah kita pilih tadi. Jadi pastinya hasilnya juga tidak akan mengarang bebas gitu ya, pasti akan akurat. Dan juga yang harus kita ingat ya, jangan lupa kita harus punya skill prompting yang efektif gitu ya. Jadi kita akan bisa melakukan interaksi nantinya itu juga dengan baik juga. Ya, lalu untuk bahan-bahan yang saya pakai di dalam notebook LM kali ini, ada 10 lebih artikel ya, yang ini saya ambil dari situs pepak.sabda.org tentang panggilan pelayanan guru sekolah minggu gitu ya, dan juga beberapa topik terkait. Lalu juga bahan-bahan dari modul pengenalan sekolah minggu. Lalu juga ada beberapa video dari seminar, terutama bertema pelayanan anak dan juga hal-hal seputar itu. Ya, untuk prosesnya sendiri, Bapak Ibu Saudara, jadi untuk yang bagian pertama gitu ya, untuk persiapan ya, itu pasti juga menambahkan ya tadi untuk berbagai bahan yang sudah saya siapkan. Lalu yang kedua terkait interaksi, saya lakukan chat ya, ngobrol gitu ya. Pastinya tujuannya untuk apa? Memperdalam materi dan juga untuk bisa mengembangkan sesuai dengan bahan-bahan yang sudah tersedia. Lalu berikutnya akan masuk ke bagian tahap studio. Nah, di bagian tahap studio ini sangat menarik juga ya. Jadi selain bisa ngobrol, lalu kita akan bisa ini memberikan satu instruksi juga ya di dalam studio ini. Jadi nanti hasil atau bentuk fisik yang kita inginkan itu akan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, jadi di sini saya membuat ada infografik, dua jenis infografik. Yang pertama tentang panggilan menjadi guru sekolah minggu, tugas guru sekolah minggu, lalu ada satu video juga. Ya, berikut hasilnya Bapak Ibu Saudara ya. Untuk infografik pertama, panggilan menjadi guru sekolah minggu. Jadi saya memberikan detail-detail gitu ya di dalam promnya, baik itu terkait background, warnanya harus ceria, termasuk jenis fontnya, dan juga gambar atau icon supaya bisa sesuai dengan bagian yang sedang dibahas. Dan hasilnya saya puas dengan hasilnya sesuai dengan yang saya inginkan. Lalu untuk infografik yang kedua, ini tentang tugas guru sekolah minggu. Ini sebenarnya promnya hampir mirip ya, cuman saya sedikit kembangkan ya. Jadi untuk judulnya pasti juga ada perubahan, lalu jenis fontnya saya juga cari yang lain gitu ya, supaya lebih bervariasi. Dan untuk yang infografik kedua ini terus terang ada bagian yang sebenarnya kurang puas gitu ya, terutama di bagian penulisan gitu. Ini sangat terlihat jelas di era digital gitu. Harusnya sih pada era digital gitu ya. Jadi memang bagian kedua ini akan bisa lebih baik lagi. Jadi perlu generate ulang gitu ya sebenarnya untuk beberapa bagian. Tapi ya secara besar itu saya cukup puas juga dengan yang infografi kedua. Ya, lalu untuk video ini sama, saya memberikan detail-detail gitu ya di dalam promnya terkait durasinya 2 sampai 3 menit gitu ya, tapi pada faktanya hasilnya 3 menit lebih gitu ya. Terus juga suaranya harus jelas, bersemangat gitu ya. Dan juga tampilkan icon atau gambarnya pun harus sesuai dengan bagian yang sedang dibahas. Ya, kita akan simak bersama ya untuk videonya. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang spesial banget, yang mungkin dekat banget sama pengalaman kita semua, yaitu panggilan untuk jadi guru sekolah minggu. Yuk kita langsung mulai. Sering banget kan kita dengar anggapan ini? Seolah-olah pelayanan guru sekolah minggu itu cuma sekedar ya layanan penitipan anak, cuma buat jagain anak-anak supaya orang tuanya bisa ibadah dengan tenang. Tapi apa iya cuma sesederhana itu? Dan jujur aja, kenyataannya di lapangan tuh seringkali ya gitu. Banyak guru sekolah minggu yang merasa berjuang sendirian. Sumber dayanya terbatas, dukungan dari jemaat kadang kurang terasa, dan seringkali dianggap ini hanyalah pelayanan sampingan. Ini realita yang pahit, tapi perlu kita akui.
Tapi, tunggu dulu. Coba deh kita geser sedikit cara pandang kita. Menjadi guru sekolah minggu itu bukan karena kebetulan, bukan karena kecelakaan atau wah karena nggak ada pilihan lain. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah panggilan surgawi. Nah, ini dia fondasi utamanya teman-teman. Ayat ini menegaskan semuanya. Panggilan ini datangnya langsung dari Tuhan. Dia yang memilih, Dia yang menunjuk, dan Dia juga yang menempatkan kita di posisi ini untuk sebuah tujuan yang besar. Jadi apa sih artinya panggilan surgawi itu? Intinya gini, kita tuh dipilih secara sengaja, secara personal, oleh Sang Pencipta sendiri. Ini adalah sebuah kehormatan dan kepercayaan yang luar biasa, yang dititipkan langsung dari surga untuk kita kerjakan di dunia. Nah, karena panggilannya dari surga, tanggung jawabnya juga, wow, bukan main-main. Ini adalah sebuah tugas yang sangat mulia, tapi sekaligus penuh dengan tantangan. Ayat ini jadi pengingat buat kita semua. Ada standar yang tinggi banget dalam mengajar firman Tuhan. Coba bayangin, apa yang kita ajarkan, apa yang kita tanamkan di hati anak-anak, itu akan membentuk iman mereka seumur hidup. Ini benar-benar tanggung jawab kekal yang sangat besar di hadapan Tuhan. Kekuatan terbesar kita itu kadang datangnya dari kerapuhan kita loh. Ada sebuah cerita tentang seorang guru yang hampir menyerah. Anak-anak di kelasnya susah diatur, bahkan kasar. Tapi kemudian dia dapat nasihat untuk menceritakan perjuangannya sendiri. Dan tahu apa yang terjadi? Saat dia membuka hatinya, menceritakan kesulitannya, saat itulah dia justru bisa menyentuh hati anak-anak itu. Momen itu jadi pagi terindah dalam pelayanannya. Ini bukti kalau kejujuran dan keterbukaan itu kuncinya. Jadi kalau Tuhan yang memanggil, dia juga dong yang bakal melengkapi. Terus, kualitas hati seperti apa sih yang Tuhan bentuk dalam diri seorang guru sekolah minggu? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Ini bukan soal kita harus jadi orang sempurna ya. Sama sekali bukan. Tuhan tuh nggak cari yang serba bisa, tapi Dia cari hati yang mau dibentuk olehnya. Semuanya itu dimulai dari hati yang baru, yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Dari situ baru deh mengalir ketaatan, kasih, kerendahan hati untuk terus belajar, dan akhirnya sebuah hidup yang bisa jadi teladan. Tuhan sendiri yang akan mengerjakan itu semua di dalam diri kita. Oke, setelah kita tahu betapa dalamnya panggilan ini, betapa besarnya tanggung jawabnya, terus gimana kita harus meresponnya? Jawabannya sebenarnya simple, tapi powerful banget. Lakukanlah dengan penuh sukacita. Jangan pernah lupa teman-teman, masa depan gereja itu ada di tangan Anda. Benih iman yang Anda tabur setiap hari Minggu di kelas-kelas kecil itu, suatu hari nanti akan tumbuh menjadi pilar-pilar gereja yang kokoh. Anda sedang membentuk generasi penerus. Jadi, untuk semua guru sekolah minggu yang hebat di luar sana, jangan pernah kecil hati ya. Apa yang kalian lakukan mungkin nggak selalu terlihat oleh banyak orang, tapi nilainya kekal di mata Tuhan. Penuhi panggilanmu dengan penuh tanggung jawab dan sukacita, karena pekerjaanmu itu punya nilai yang abadi. Terus semangat! Ya, semoga Yuskes 2 ini dapat menginspirasi Bapak Ibu Saudara semuanya ya untuk bisa tetap melakukan panggilan Tuhan sebagai guru sekolah minggu dan semakin kreatif di dalam melayani Tuhan. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Excellent. Yang berikut silakan dan saya bisa bilang, wow, ini sangat menolong Santi dalam pelayanannya, dalam persiapan bahan, dan lebih daripada itu saya bisa bilang hasil. Tidak hasil yang ngawur. Ada orang yang tanya bagaimana bisa menjamin ini bukan halusinasi atau sesuatu yang salah. Well, itu berdasar daramu yang tidak benar atau baik atau itu tidak akan lebih daripada yang you sampaikan. Nah, ada orang yang frustrasi karena ini tidak seperti GPT yang lain yang bisa ambil dari mana-mana. Tapi kalau you punya bahan yang berkualitas, misalnya untuk pasca, akan ada hasil. Silakan, Ido.